Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi eksponen. Nama lain eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, karena kita sudah tahu apa itu eksponen, maka kita akan masuk ke sifat-sifat eksponen. Untuk sifat pertama ada A pangkat X dikali dengan A pangkat Y, maka menjadi A pangkat X plus Y. Jadi ini pangkatnya tinggal kita tambahkan. Kalau misal ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 7. 3 ditambah 4 menjadi 7. Nah ini kita harus sama konstantanya, tidak boleh berbeda. Kalau beda nanti beda cerita. Kemudian ada X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 6 menjadi X pangkat 8 karena tinggal ditambahkan pangkatnya saja. Kemudian yang kedua ada sifat pembagian, yaitu A pangkat X per A pangkat Y. Ini tinggal kita kurangkan pangkatnya menjadi A pangkat X negatif Y. Contohnya misal ada 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 3. Tidak jauh beda dengan sifat yang pertama, cuma ini pembagian jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan. Kemudian untuk sifat yang ketiga, misal kita ada A pangkat X kemudian dipangkatkan lagi dengan Y, maka ini pangkatnya tinggal kita kalikan saja menjadi A pangkat X kali Y. Contohnya ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4 menjadi 3 pangkat 2 kali 4 jadi 3 pangkat 8. Kemudian untuk sifat yang keempat ada A kali B dikurung kemudian dipangkatkan dengan X. Ini bisa kita uraikan menjadi A pangkat X kali B pangkat X. Syaratnya pangkatnya harus sama. Contohnya seperti X pangkat X kali Y dipangkatkan dengan 3. Ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Kemudian kalau misal 2 kali 3 kemudian dipangkatkan 4, bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Kalau misal ada 9 dikali dengan 16, ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 2, yang ini menjadi 4 pangkat 2. Ini 3 sama 4 nya kita bangun menjadi 3 kali 4, kemudian dipangkatkan dengan 2 menjadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. Kemudian untuk sifat yang kelima adalah A per B dipangkatkan dengan X, bisa kita uraikan menjadi A pangkat X per B pangkat X. Contohnya ada 2 per 4 dipangkatkan dengan 3 menjadi 2 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi, ini kita pangkatkan kemudian dibagi. Untuk selanjutnya ada pangkat negatif, yaitu apabila ada A pangkat negatif N, itu bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi ini turun ke bawah tapi negatifnya hilang. Contohnya misal ada 3 pangkat negatif 2, ini bisa menjadi 1 per 3 pangkat 2. Kalau misal ada 1 per 4 pangkat 2 menjadi 4 pangkat negatif 2. Kalau misal saya punya 1 per 2 pangkat negatif 3, sudah di bawah negatif, gak usah bingung, gak usah panik, tinggal kita masukkan ke sini. Ini 2 pangkat negatif, kemudian ini kan negatif 3, jadi kita masukkan negatif 3. Negatif ketemu negatif menjadi 2 pangkat 3. Mudah bukan? Kemudian untuk yang pangkat ke-7 ini sangat mudah, yaitu apabila ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun konstantanya, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Misal kita punya 3,14 dipangkatkan dengan 0, ini hasilnya 1.
Berapapun bilangan yang di depan ini, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk sifat yang ke-8, apabila ada A pangkat X per Y. Jadi pangkatnya ini pecahan, bisa kita rubah menjadi bentuk akar, yaitu akar Y dari A pangkat X. Misalkan ada 3 pangkat 3 per 4, maka bisa kita masukkan menjadi akar 4 dari 3 pangkat 3. Mudah bukan? Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu operasi bentuk akar. Seperti halnya operasi bilangan bulat, bentuk akar juga bisa dioperasikan dengan bentuk akar lain atau bilangan real. Yang pertama yaitu penjumlahan. Bilangan akar dapat dijumlahkan jika nilai dalam akarnya sama. Kita lanjut ke contoh. Akar 2 ditambah akar 2 sama dengan, kita ambil yang depannya, yaitu 1 tambah 1, akar 2 kita kebawahkan, sama dengan 2 akar 2. Contoh yang kedua yaitu 5 akar 8 ditambah 11 akar 8, hasilnya bilangan bulat yang pertama dijumlahkan terlebih dahulu, 5 ditambah 11. Akar yang belakang yang sama langsung ditulis ke bawah. 5 ditambah 11 adalah 16. Akar 8 turun ke bawah, hasilnya 16 akar 8. Kita beralih ke pengurangan. Sama halnya seperti penjumlahan, pengurangan dapat dilakukan jika nilai dalam akarnya yaitu sama. Kita lanjut ke contoh. 8 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan, kita masukkan bilangan bulat terlebih dahulu. Kita turunkan akarnya. 8 dikurangi 2 yaitu 6. Akar turun ke bawah. Hasilnya yaitu 6 akar 2. Kemudian kita akan membahas perkalian, di mana konsep perkalian ini berbeda dengan pengurangan maupun penjumlahan. Perkalian ini dilakukan walaupun nilai angka di dalam tanda berbeda. Perkalian ini dilakukan antara non-akar, akar, pecahan, maupun bilangan bulat. Kita lanjut ke contoh soal. 4 akar 7 dikali 2. Bilangan bulat dijadikan 1 dalam kurung, 4 kali 2. Akar 7 turun ke bawah, sama dengan 4 kali 2, 8. Akar 7 turun. Hasilnya adalah 8 akar 7. Selanjutnya adalah pembagian, di mana konsep ini sama dengan perkalian. Akan tetapi pada saat pecahan, penyebutnya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke contoh. 14 akar 8 dibagi 7 akar 2 adalah, 14 dan 7 kita tulis terlebih dahulu. 14 per 7. Akar dengan akar. Akar 8 per 2 sama dengan 14 dibagi 7, 2. 8 dibagi 2, akar 4. Hasilnya adalah 2 akar 4. Akan tetapi hasil ini masih bisa disederhanakan menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke teman-teman, pada bab 3 ini kita akan belajar tentang merasionalkan penyebut pecahan. Di merasionalkan penyebut pecahan ini terdapat 5 bentuk. Langsung saja kita belajar ke bentuk pertama, yaitu bentuknya dasar banget, A per akar B. Dan cara merasionalkannya adalah kita kali akar sekawan. Jadi kayak begini. Terus hasilnya adalah A kali akar B per akar B kali akar B, hasilnya B. Dan dapat ditulis juga A per B akar B. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. 9 akar 12, di mana kita akan mengalikan akar sekawannya, yaitu dikali akar 12 per akar 12. Hasilnya adalah 9
dikali akar 12 per 12. Bisa ditulis 9 per 12 akar 12. Bentuk ini bisa disederhanakan lagi menjadi 3 per 4 akar 12. Selanjutnya kita akan beralih belajar ke bentuk kedua, di mana bentuk kedua ini penyebutnya keduanya akar, dan di sini ada tanda plus, di mana cara merasionalkannya adalah kita mengalihkan akar sekawannya, tapi di perkalian ini asalnya kan bentuk plus diubah menjadi bentuk min, sehingga hasilnya adalah C dikali akar A min akar B, yang penyebutnya akar A dikali akar A menjadi A, plus dikali min jadi min, akar B dikali akar B menjadi B. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini kita kali akar sekawan, akar 19, tanda plus diubah menjadi tanda min, min akar 21 per akar 19 min akar 21 sama dengan 14 dikali, dikasih kurung jangan lupa, akar 19 min akar 21 per 19 dikali akar 19 dikali akar 19 jadi 19 plus dikali min jadi min, akar 21 dikali akar 21 jadi 21. Dihasilkan 14 dalam kurung akar 19 min akar 21 per 19 dikurangi 21 min 2. Selanjutnya kita peroleh 14 dibagi min 2 min 7 dalam kurung akar 19 min akar 21, dan kita dapatkan hasil min 7 dalam kurung dikali akar 19 min akar 21. Selanjutnya kita akan belajar ke bentuk ketiga, yaitu sama kayak yang tadi, menyebutnya keduanya dalam bentuk akar, tapi di sini bedanya tandanya min. Di sini min, yang tadi kan plus. Cara merasionalkannya adalah dikali akar sekawan. Kalau di sini bentuknya min, dirubah menjadi bentuk plus, di mana hasilnya C kali akar A plus akar B per akar A kali akar A, min kali plus min, akar B kali akar B, B. Langsung saja kita praktekkan di contohnya. Di sini ada soal 18 per akar 8 min akar 6. Kita kalikan akar sekawan, akar 8. Di sini kan tandanya min, berubah menjadi plus akar 6 per akar 8 plus akar 6. 18 kali akar 6 plus akar 6. 8 plus akar 6 per akar 8 kali akar 8, 8 min kali plus min, akar 6 kali akar 6, 6. Dihasilkan 18 kali akar 8 plus akar 6, 8 kurangi 6, 2. Di sini 18 dibagi 2, 9. Turun akar 8 plus akar 6. Sudah selesai. Kemudian kita beralih ke bentuk keempat, di mana bentuk keempat ini penyebutnya ada yang tidak punya akar dan ada yang punya akar. Di sini kita belajar di bentuk min dulu, ditanda min dulu. Cara merasionalkannya adalah kita kali
kali akar B, B. Langsung saja kita praktekkan ke contoh soalnya. Di sini ada soal 15 per 6 min akar 7. Di sini kita kalikan akar sekawannya. Jadi 6 plus akar 7 per 6 plus akar 7 sama dengan 15. Jangan lupa dikasih huruf. 6 plus akar 7 per 6 kali 6 6 kuadrat min kali plus min akar 7 kali akar 7 15 kali 6 90 15 kali akar 7 15 akar 7. Di sini ada tanda plus 15 akar 6 kuadrat 36 dikurangi 7. Hasilnya 90 plus 15 akar 7 per 36 dikurangi 7 29. Selesai. Oke, yang terakhir kita belajar ke bentuk 5, di mana sama kayak yang bentuk 4 tapi di sini bedanya tandanya plus. Cara merasionalkannya juga sama, dikali akar sekawan. Kalau di sini plus, di sini jadi min, dan hasilnya C kali A min akar B, A kali A kuadrat plus kali min min, dan akar B kali akar B menjadi B. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada soal 13 per 4 plus akar 6. Kita kali akar sekawan 4 min akar 6 per 4 min akar 6 sama dengan 13 dalam kurung 4 min akar 6 per 4 kali 4 4 kuadrat plus kali min min akar 6 kali akar 6 13 kali 4 ini 52 min 13 kali akar 6 13 kali akar 6 4 kali 4 4 kuadrat itu 16 dikurangi 6 jadi sama dengan 52 min 13 akar 6 16 kurangi 6 10. Selesai. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa di video selanjutnya ini ada keeroran. Jadi di video selanjutnya itu ada webcamnya guys, sebenarnya ada muka saya di pojok situ. Tapi emang waktu itu bisa di waktu percobaan, cuman waktu ke take video itu error guys. Jadi dia kayak freeze videonya. Jadi untuk itu saya minta maaf untuk wakilan kelompok saya, dan untuk tugas mungkin ini sedikit mengganggu, tapi saya usahakan untuk di editingnya udah saya coba untuk tidak mengganggu video eksponen atau video pembelajaran eksponen ini sendiri. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa lanjut ke video selanjutnya. Let's go. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa itu articulate storyline ya. Articulate storyline itu sama seperti layaknya PowerPoint, tapi ini dia emang dikhususkan untuk media interaktif pembelajaran, untuk membantu media interaktif pembelajaran yang ada di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana articulate storyline sendiri, saya sudah menyiapkan di sini untuk articulate itu sendiri sudah saya upload di drive saya. Nanti kalau kalian ingin mendownload atau menginstal cracknya ada di deskripsi bawah. Nah, ini saya tunjukkan dulu filenya ya. Filenya itu seperti ini. Nanti ada dapat beberapa file, nanti kalian tinggal install aja. Baik,
untuk selanjutnya bagaimana mengakses articulate storyline itu sendiri ketika sudah menjadi HTML5. Sebenarnya kalau misalnya di HTML5 apalagi di articulate storyline itu sudah bisa di hosting guys. Cuman kemarin saya waktu menghosting ada keeroran yang saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi tidak bisa. Tapi di sini sudah saya sudah mendapatkan solusinya, yaitu kalian menginstal yang namanya file saya di drive saya. Nah ini saya akan kasih nanti, yaitu namanya itu ini hasil. Nah kalian ini di sini akan mendapatkan 6 file yang berisi materi-materi. Maksudnya berisi materi-materi ya mentahannya dari file artikel itu sendiri. Tapi kalau kalian ingin mengakses, kalian install dulu. Setelah kalian install nanti akan berubah file seperti ini. Nah file seperti ini 6 file ya. Kalian langsung klik saja yang story HTML5 ini guys. Langsung kalian klik ya. Nah tampilan awalnya itu pasti nanti kayak gini nih tampilan awalnya kayak gini. Nah tapi kalian bisa zoom aja ratain aja, tinggal geser atau slide aja ya. Nah ya kurang lebih kayak gini lah ya. Saya emang kekurangan untuk ketika tidak di hosting ya seperti ini. Baik, langsung saja. Di sini kalian akan menemukan materi pertama, materi kedua, materi ketiga, dan kuis. Nah, materi pertama itu yang seperti yang tadi dijelaskan, isinya sama, tidak kurang lebih tidak jauh berbeda. Namun di sini adalah untuk pengulangan saja, untuk materi kalian bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana panduan-panduan mengerjakan soal-soal nanti. Di sini ada semua. Sudah dijelaskan semuanya. Nah, baik, lanjut ke materi 2. Di sini juga ada apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penjumlahan, ya, terus pengurangan, terus habis itu perkalian. Selanjutnya ada pembagian. Baik, lanjut ke materi 3. Di materi 3 ini juga sama saja seperti yang apa yang dijelaskan, cuman ini hanya untuk mengulang saja ketika kalian ingin membutuhkan catatan ya, kalian bisa catat di sini atau nggak usah cari-cari install lagi ya, gitu nggak usah cari-cari materi lagi, jadi langsung aja di sini juga ada materi yang semuanya. Lanjut kita ke kuis. Nah kuis kali ini itu ada 10 soal yang mencakup semua tiga materi tadi. Kalian bisa menjawab dengan seksama ya. Jadi di sini kalian misalnya belum kayak masih wah ini ada soal baru nih kayak gini. Nah kalian tuh bisa back guys. Kalian tuh bisa back, terus kalian meresum lagi bagaimana mengerjakannya lagi. Kalian bisa back lagi tuh ke kuis. Nah di kuisnya tapi kalian harus ketika udah lanjut sampai misalnya nomor 10 ya, nomor 10. Nah kalian tuh kalau back ya mulai dari awal guys. Jadi kan kalian udah tahu jawabannya, ya udah tinggal lanjutin aja. Seperti ini. Nah, saya akan ngasih tahu nih bagaimana ketika sudah menyelesaikan jawaban. Di sini ada skornya, guys. Ada skor, ada KKM-nya juga. Jadi kalian bisa tahu nih kayak bagaimana sih kapasitas kalian mengerjakan soal-soal dari materi Exponent ini. Nah, tadi saya ngerjain asal, yaitu nilainya 20% ini, guys. 20% poin ini. Yaitu ya 80 ini 80% ini adalah KKM-nya, 20% ini adalah nilai kalian. Nah bisa di review quiz, bisa di review seperti ini, yang mana ada yang benar, yang mana ada yang salah ya, mungkin saya masukin. Baik, mungkin itu penjelasan dari artikel storyline. Kalau kalian ingin install, saya ingatkan lagi di bawah ini ada link drive-nya. Nanti kalau misalnya saya ada waktu, ada kesempatan, saya akan kasih bagaimana install crack dari artikel storyline ini. Karena artikel storyline ini layaknya PPT, dia berbayar, namun saya udah ada cracknya. Nah nanti kalau kalian ingin minta, silahkan komen aja di bawah ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan dari articulate storyline itu sendiri dan bagaimana cara mengakses articulate storyline ini.
Selanjutnya, kalian akan mendengarkan apa alasan kita menggunakan articulate storyline ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya izin pamit dulu. Dadah. Di era perkembangan teknologi 5.0 ini, kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh gaptek atau gagap teknologi agar tidak ditinggal dengan generasi-generasi muda yang lain. Saat ini, rata-rata dari kita sendiri saja tidak bisa hidup tanpa melekat dengan teknologi, seperti bermain HP. Pendidikan pun juga tak luput dari teknologi. Berbagai media dan informasi di SD, SMP, SMA, bahkan universitas sangat menggantungkan teknologi. Cara mengajar pun kini harus memiliki inovasi yang kreatif agar tidak membosankan ketika kegiatan belajar mengajar. Inilah yang menjadi faktor alasan kami menggunakan media belajar berupa articulate storyline. Dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi mengubah paradigma penyampaian materi yang berbeda-beda kepada peserta didik. Articulate storyline akan memberikan jalan bagi peserta didik untuk opsi belajar yang lain selain dari guru. Selain itu, articulate storyline akan memberikan tampilan yang menarik dan tidak membosankan, yang mana articulate storyline merupakan gabungan teks, gambar, grafik, dan lain-lain yang menarik minat siswa untuk menggunakan aplikasi ini. Media ini ditujukan untuk semua orang, khususnya untuk siswa SMP dan juga guru yang mengajar, karena materi ini keluar waktu SMP. Dan media ini dibuat dengan tujuan sebagai pembantu proses pembelajaran dan kemampuan siswa dalam melalui berbagai soal. Untuk kekurangan yang kedua, yaitu simbol-simbol dalam matematika tidak bisa kita masukkan dalam storyline itu semuanya. Jadi di media pembelajaran kita masih banyak simbol-simbol yang belum kita masukkan, dan itu karena keterbatasannya storyline itu sendiri. Jadi ini materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk melatih kemampuan kalian bisa mengerjakan soal di quiz yang ada di link deskripsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.